hanya tugasnya mendoakan dan Tapi keputusan semuanya Bapak setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah Bapak diputuskan. setuju nggak? Dalam survei Litbang Kompas baru saja merilis soal langkah politik di Pilpres 2024. Ketika ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti, 60,7% responden menyatakan iya, sementara 24,7% menyatakan bukan bentuk politik dinasti, 14,6% menjawab tidak tahu. Kalau gitu Pak Wihadi, kalau banyak yang bilang 60,7% merupakan politik dinasti, apakah ini mengganggu nggak dengan pemenangan Pak Prabowo yang akhirnya memilih Mas Gibran sebagai pendampingnya? Saya kira kalau kita bicara dinasti, bicara dinasti ini kan hampir semuanya perpolitikan Indonesia ini kan ada dinasti. Kalau kita melihat bahwa di PDI Perjuangan sendiri pun kan dari mulai Pak Presiden Soekarno ke Ibu Mega sampai ke Puan itu kan juga menjadi satu garis dinasti. Kemudian Pak SBY dengan AHY itu juga satu dinasti. Nah kemudian juga kalau kita melihat Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa Pak Prabowo sendiri pun dengan ayah Pak Prabowo adalah Pak Sumitro. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masalah dinasti di Indonesia ini tidak ada suatu hal yang menjadi permasalahan harus dinasti. Karena kalau dinasti tidak boleh, kalau dinasti ini boleh, dinasti ini tidak boleh. Kan tidak seperti itu juga. Bahkan di Amerika pun kalau kita bicara Presiden Kennedy itu juga ada banyak yang presiden keluarga daripada Kennedy. Nah saya kira kita mesti harus melihat bahwa politik dinasti ini adalah sampai sejauh bahwa dinasti adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Karena ini kan suatu hal yang sebenarnya positif. Artinya kalau kita bicara di pepatah Jawa, bibit bobot bebek ada. Nah dari situ kan kita melihat bahwa dinasti ini ada sesuatu hal positif yang kita lihat bahwa bukan suatu hal yang negatif kalau kita bicara dinasti. Tapi Pak Widet, karena kalau dibilang oleh peneliti Litbang Kompas tadi dalam segmen sebelumnya, ini karena masyarakat maunya ada proses. Proses ini kan suatu proses, ya kan? Kalau kita lihat suatu proses, tidak prosesnya itu kan Mas Gibran itu kan berproses juga, bukannya tidak proses. Kalau kita sekarang sebagai wali kota kan berarti kita suatu proses. Proses yang bagaimana? Kalau kita melihat proses itu kan tidak bisa Mungkin terlalu cepat. bahwa yang ya cepat atau lambat itu bukan sesuatu ukuran kalau seseorang berproses kan bisa aja kalau kita tidak ukurannya tidak seperti kita bicara mengenai masalah kita harus bicara akademisi yang harus sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun kan tidak seperti itu. Perpolitikan ini kan perpolitikan yang kita belajar setiap hari dan saya kira perpolitikan ini bukan sesuatu hal yang harus ada cepat lambatnya kan bisa saja dalam 1 tahun langsung beradaptasi dan bisa juga menjadi satu hal yang bagus dalam hal ini. Jadi saya kira tidak menjadi satu patokan cepat atau lambatnya itu. Saya akan tanyakan ke Mas Umam. Mas Umam, sebenarnya dengan politik dinasti tadi melihat dari surveinya Litbang Kompas yang 60,7 menyatakan iya ini adalah politik dinasti, ini akan mengganggu nggak dengan pencapresannya Pak Prabowo? Iya, diakui atau tidak, memang dari aspek fatsun politik atau etika politik dan juga prinsip-prinsip dasar demokrasi, apa yang terjadi dalam konteks pencapresan Gibran memang kemudian memunculkan sejumlah assessment kritis. Bagaimana kemudian aturan diatur atau diubah sedemikian rupa hanya untuk menciptakan pintu karpet merah dalam konteks ini atau pintu bagi masuknya Gibran di kontestasi Pilpres yang secara legal formal sebenarnya belum memungkinkan bagi dia untuk masuk di sana. Memang kalau misal kita bicara aturan bisa dinegosiasi, bisa diotak-atik, meskipun hal itu sekali lagi memunculkan sejumlah pertanyaan tentang potensi konflik of interest. Kalau misal kemudian tendensi kehakiman sudah dimasuki oleh konflik of interest,
maka kemudian di situ kemudian legitimasi independensi kehakiman menjadi hilang. Nah, di level inilah yang kemudian sebenarnya perlu dikritik, harus bisa menjelaskan itu. Nah, kalau misalnya kemudian tidak bisa menjelaskan, diakui atau tidak, ini menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab oleh tim dari pemenangan Prabowo Gibran. Memang di berbagai negara itu akan sekali ada lagi banyak sekali contoh-contoh dinasti politik, bukannya di Indonesia, di Filipina banyak, bahkan di Amerika ada buku yang ditulis oleh Kathleen Grounderrath, itu Modern American Political Dynasties, sebenarnya juga cukup banyak. Tetapi selama kemudian tidak mempermainkan aturan, tidak memaksakan aturan, maka fine-fine saja, oke-oke saja. Tetapi kalau sudah masuk di situ, saya pikir itu sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oke, berkaitan dengan politik dinasti, saya akan tanyakan ke Mas Ciko, apakah nanti strategi salah satunya yang digunakan juga nanti oleh pemenangan Ganjar Mahfud ini adalah terkait dengan politik dinasti yang menjadi isu dari baca pres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Mas Ciko. Saya ingin menimpali sedikit soal political dynasty ya. Tapi menurut saya kita harus mendefinisikan secara jelas. Kalau kita bicara dinasti, ini konotasinya adalah dekat dengan kekaisaran ataupun kerajaan. Sedangkan saya lebih senang menyebut kalau yang disebut oleh Pak Wihadi tadi bahwa banyak anggota keluarga dari seorang pejabat menjadi juga politisi. Saya melihat itu adalah political clan atau jadi clan. Jadi umpamanya klan Jokowi. Nah, klan Jokowi ini Pak Jokowi sebagai presiden, anaknya maju sebagai wali kota, Kaisang menjadi ketua umum partai, yaitu klan Jokowi masuk ke dalam politik. Tapi ketika kita bicara dinasti, nah sekarang ini dinasti ini banyak didefinisikan secara bebas dan tidak harafiah. Nah, tidak harafiah jadi seakan-akan semua itu dinasti. Saya melihat atau bisa saya katakan masyarakat yang 67% itu melihat apa yang terjadi itu bukan masalah anak muda, anaknya siapa, menjadi apa. Tapi proses daripada bagaimana dia menjadi. Nah, proses ini kan kita lihat sendiri. Ada pamannya yang menjadi ketua MK, ya kan? Ayahnya sendiri adalah seorang presiden republik. Nah, ini yang menjadi mungkin pandangan masyarakat menjadi negatif. Nah, itu yang kita harus. Tidak ada yang salah dengan political clan. Seperti anak dokter banyak yang jadi dokter, ya kan, anak polisi banyak jadi polisi. Dan isu ini bisa saja digoreng untuk terkait dengan pemenangan Mas Ganjar Pak Mahfud, Mas Ciko? Kita tidak memikirkan hal itu. Jujur, kita sama sekali tidak menaruh perhatian khusus bagaimana melawan Pak Prabowo ketika dia sudah berpasangan dengan Gibran. Pak Prabowo sendiri adalah sosok yang cukup tangguh, yang cukup berat untuk kita lawan di Pilpres ini. Jadi itu menjadi fokus utama dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan insya Allah, saya senangnya dalam pemilu ini sepertinya ketiga kontestan sudah sepakat bahwa ini akan menjadi pemilu yang riang dan gembira. Dan karena pengalaman buruk kita di pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, semoga ini yang akan terjadi. Mas Ciko, terima kasih. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Umam, terima kasih. Sehat selalu. Iya, makasih. Usai jeda, tetaplah di Kompas Petang, sebuah gudang penyimpanan kap mobil di Karawang, Jawa Barat.